Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah ya. Di kesempatan ini saya bersama dengan Pak Yi Hakim lagi. Sering jadi narasumber saya. Enak dijak podcast. Sudah berkali-kali jangan pakai Pak Yai, pakai Kang saja lebih enjoy. Ya, bahasa Allah itu kan sudah paham, berarti nggak perlu jelaskan lagi. Masya Allah. Gini Pak, istilahnya dalam hal sodako itu agar kita ikhlas itu bagaimana Pak? Agar untuk meningkatkan ikhlas kita dalam bersodako. Kalau Anda sendiri itu punya cara seperti apa, sikap seperti apa yang bisa memicu keikhlasan dalam bersodako? Untuk menjelaskan sodako dengan ikhlas itu Mas, nggak bisa saya. Nggak bisa. Soalnya saya sendiri itu belum pernah ikhlas. Belum pernah ikhlas. Nah, dari hal itu saya bertanya, masalah ikhlas itu apa, Pak? Ikhlas niku. Ikhlas itu kalau kita pandang secara bahasa zahirnya saja, memberikan yang kita punya tanpa satu embel apapun. Tanpa embel-embel apapun. Sementara saya itu belum pernah memberikan apa yang saya punya. Yang dimaksud? Ya, saya merasa yang saya lakukan itu pemberian dari Allah, jadi sampaikan kepada yang lain lagi kan berarti kan kita belum memberikan apa-apa. Apa ikhlasnya gimana? Oh, dasarnya itu bukan milik kita. Ngoten Pak nggih? Iya. Berarti ada sisi orang yang sudah berpikiran seperti itu enggak ada kata kehilangan sesuatu, itu enggak ada. Karena yang ada itu Allah mengambil kembali, gitu Pak ya? Bisa iya, bisa tidak. Kalau bisa iyanya? Bisa iyanya karena kita memang ya sebetulnya semua milik Allah. Bisa tidaknya kan kita berbicara tentang syariat. Bicara tentang syariat. Ya, apa yang diberikan Allah kepada kita berhak untuk mengatakan ini milik saya. Saking apiane Gusti Allah, menungso karek ngaku wis boleh Pak ya? Itu boleh. Saking apiane Gusti Allah. Makanya kita itu harus tenang karena kita itu bertuhankan Tuhan yang Maha Baik. Ngoten, Pak? Alhamdulillah. Berarti istilah ikhlas itu tanpa embel-embel apapun, tanpa ada pamrih sedikit pun itu. Mas Imam, kalau diskusi dengan saya itu kita nggak usah bicara ikhlas. Yang penting kita berbuat saja lah. Artinya berbuat itu ya apa yang bisa kita lakukan saja. Sebab kalau kita harus mendefinisikan ikhlas dengan detail, jangan nanti itu hanya ikhlas hanya menjadi sebuah omongan-omongan, hanya menjadi sebuah pembahasan, hanya menjadi sebuah kata-kata yang berbau tasawuf. Udahlah, kita pokoknya kalau kita melakukan apapun ya kita lakukan aja. Ini tentang syair tanpa waton ya. Ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate. Berarti intinya sapa dilakoni ngoten mawon Pak nggih? Ya. Nanti dilakoni pokoke ya sedekah. Lah istilahnya sopo ya pokoknya sudah dilakoni. Dan yang terpenting ya. Apapun yang kita lakukan, kita dasari dengan kebahagiaan. Bahagia. Walaupun kadang-kadang kita itu masih belum tahu tentang bagaimana ilmunya melakukan yang benar, bagaimana kita menghindari sesuatu dengan benar. Tapi kalaupun kita belum tahu seperti itu, yang penting apapun yang kita lakukan, asal tidak merugikan orang lain, tidak ada menurut prediksi kita, tidak ada dampak negatifnya, ya sudah kita berbahagia saja. Bahagianya karena rahmat Allah gitu aja Pak ya. Pokoknya kita itu bahagia menikmati rahmatnya Allah. Dalam hal kita berbahagia dengan rahmat Allah, jenengan bisa memberi contoh Pak termasuknya Pak. Berbahagia dengan rahmat Allah. Gambarannya. Kalau kita
memahami apa itu rahmat secara mudah adalah pemberian saja. Anugerah. Pemberian ataupun anugerah dari Allah yang diberikan kepada itu kan bisa berupa sesuatu yang berwujud benda. Seperti uang, sawah, tanah, istri dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu yang berbentuk sebuah abstrak pekerjaan. Dan itu sangat lebih berubah-ubah. Satu contoh seperti ini. Kita diberi kesempatan Allah bisa melakukan zikir. Kita diberi kesempatan Allah bisa bersedekah. Maka dalam konteks ini semua dengan nikmat dari Allah. Sehingga kalau memang kita benar-benar mau menjadi orang yang bersyukur, maka kesempatan zikir itu, kesempatan sedekah itu nggak apa-apa kita sampaikan pada orang. Kita berterima kasih kepada Allah. Oh, saya masih diberi kesempatan untuk bisa berzikir. Nah, dengan kata lain, kita menyampaikan pada orang itu dengan suasana kita berbahagia, menyampaikan kebahagiaan kita. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Mungkin seperti itu. Berarti bertahaddus bin nikmah, berarti bukan istilah asli secara bahasa dikatakan pamer Pak, tapi istilahnya adalah tahaddus bin nikmah. Berarti kita itu menceritakan nikmat. Lah sedangkan tahaddus bin nikmah itu adalah kita menceritakan nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Termasuknya takdir-takdir baik, bisa berzikir, bisa bersedekah, bisa sholat, itu takdir-takdir baik dari Allah. Dan kita agar apa? Agar orang itu ingat kepada Allah, bukan ingat pada diri kita. Berarti orang awak dhewe sing diiling ini. Tapi ketika kita menceritakan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, agar orang semakin yakin bahwa Allah adalah maha baik dan selalu memberi kebaikan. Dan apa ketentuan Allah selalu baik, ngerti Pak ya? Ya, dari itulah seperti ini satu contoh. Kalau kita katakan secara mendadak tiba-tiba diberi uang, diberi Allah dengan sedekah, otomatis kan kita cinta kepada orang lain, pada teman kita, karena kebahagiaan kita. Dan itu kayak dibenarkan. Kenapa kalau kita pikir harus dirahasiakan? Ya udah, kita nampakkan saja. Mau kita bergembira dengan zikir. Bagaimana kita bergembira ketika kita diberi sepeda motor itu, kita tumpahin orang mana sampai orang itu tahu itu si A punya sepeda motor baru, itu si A punya sepeda motor yang bagus, dan kita nyaman, enjoy, berbahagia. Mestinya kalau dikit juga seperti itu. Nggak apa-apa kita nampakkan dikit-dikit di hadapan umum. Karena apa? Karena kita bahagia dengan itu. Bahagia. Saya kira ya seperti itu. Mungkin ada yang kurang setuju, tapi kalau kita menikmati, saya kira ya nggak apa-apalah. Itu bagian daripada menunjukkan kenikmatan yang diberikan Allah. Dan ada lagi Pak, dalam hal itu tinggal sikon Pak ya, situasi kondisi. Karena gini juga Pak, dalam urusan psikolog ya, saya juga melajari tentang ilmu psikolog kejiwaan. Ketika seseorang tidak memiliki dan ketika temannya memiliki dan posisinya dia lemah dan temannya posisi kuat, seperti contoh dia nggak punya motor dan temannya punya motor bagus baru, lalu dia menceritakan tentang motornya gini, ya dalam segi psikolog khawatirnya tetap ada rasa kok uripku nelongso, kok kancaku penak. Lah makanya dalam segi itu termasuk dalam pembelajaran ilmu psikolog ada gini juga Pak, ada istilahnya jangan kita memperlihatkan sesuatu yang orang lain tidak memiliki, karena itu bisa menjatuhkan mental mereka. Dalam segi rumah saja belum punya, kita malah terkesan sering menceritakan tentang rumah megah kita. Langsung ketika teman kita lagi seret-seretnya rezeki, lagi sepi-sepinya urusan ekonominya dia, kita cerita kelancaran kita, dan itu khawatir menjatuhkan mental teman kita. Makanya dalam segi itu termasuk nasihatnya guru saya, salah satu dari guru saya, beliau bernasihat termasuknya akhlak yang sangat luar biasa adalah ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain,
Seperti contohnya langsung Pak, biar mudah dipahami kan contoh Pak. Ketika teman kita belum punya istri, jangan cerita tentang istri kita yang cantik. Ketika rizki teman kita lagi seret, jangan cerita tentang kelancaran rizki kita. Ketika kita punya motor baru, jangan. Sedangkan teman kita belum punya motor baru, belum punya motor sama sekali, intinya posisi dia lagi rendah-rendahnya posisi itu ekonomi. Jangan sampai kita menceritakan kemewahan kita, karena itu khawatir bisa menjatuhkan mental teman-teman. Ada seperti itu. Nah makanya dalam tahadus bin nikmah itu adalah inti dari tahadus bin nikmah adalah ketika kita menceritakan sesuai situasi dan kondisi pada lawan kita, agar kita dan teman kita bukan mengingat diri kita tapi mengingat Allah. Seperti itu. Berarti kita menceritakan nikmat itu agar kita semakin yakin bahwa Allah itu maha baik. Seperti itu, maka kembali pada bagaimana keadaan pribadi, kejiwaan kita masing-masing. Okay. Cuman kalau kita pikir-pikir, satu contoh ada kata ya. Yeah. Saya lebih senang mendengarkan orang yang datang dengan cerita-cerita indah. Cerita indah, apa yang dia dapat ya. Minimal kita menjadi orang sing pomoyo. Aku nyelek-lek kan. Daripada ya cerita penderitaannya disertai dengan keluhan. Kalau itu jelas negatifnya Pak ya. Kita cerita masalah kesukaan kita pada teman kita, tapi kalau setidak-tidaknya kita batasi, jangan sampai kalau cerita kita itu menimbulkan yang mendengar itu menjadi jenuh, ikut sumpek, ikut susah, ikut sedih, padahal susah, sedih, sumpek itu ya hal yang jangan gini kita ketemu teman, kemudian bercerita berbagai macam keluhan kita, jangan dari teman kita malah gini, aku lebih dari itu buat ceritanya ngono blenger, tapi dalam artinya gimana? Artinya ya kalau memang kondisi kita sebagai orang yang menceritakan, ya udahlah, kalau kebaikan kita ceritakan kebaikan dengan niat yang benar. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, bolehlah kita ceritakan, tujuan mencari solusi, tapi pun dengan cara niat yang benar. Begitupun ketika kita mendengarkan, kalau kondisi kita sedang di bawah, dengan teman kita yang di atas dengan segala macam kebaikannya, ya silahkan saja kita belajar menanti. Ataupun kita sebagai pendengar menceritakan teman kita yang menceritakan hal-hal yang keluhan-keluhannya, ya sudahlah, kita juga bersyukur ternyata ada yang susah. Nggak cuma saya. Artinya berarti apapun yang kita hadapi, yang penting bagaimana kita melihat yang di dalam ini. Dan itu cara yang sangat ampuh untuk bersyukur. Berarti melihat yang dalam urusan dunia kita melihat yang lebih bawah, dalam urusan akhirat kita melihat yang lebih tinggi. Berarti dalam hal itu untuk memicu rasa syukur kita. Jadi itu ampuh Pak, dan itu sangat terbukti ketika mungkin posisi kita merasa ekonomi lagi turun, tapi ketika kita tahu ada orang bahkan kerjaan saja belum punya, dan dalam segi itu kita malah memicu kita untuk bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, ternyata walaupun sementara ada seretnya sedikit ini, ternyata ya ada malah orang yang bahkan untuk makan apa sih besok saja belum tahu, seperti itu. Padahal dia walaupun posisi sempat sumpek sedikit karena urusan harta, malah ada orang yang istilahnya nggak cuma hartanya saja, sudah sakit, harta gak punya, wah itu sakit Pak itu. Berarti agar memicu kita lebih bersyukur kepada Allah. Dan gini lagi Pak, saya itu istilahnya bukan menemukan sih, tapi mungkin mendapatkan termasuknya insya Allah ya seperti serasa petunjuk banget. Ilmu anti susah Pak. Ilmu anti susah dalam hal apapun, dalam hal apapun. Berarti orang kalau benar-benar menguasai ilmu ini, insya Allah dijamin gak bakal susah. Boleh ya. Nah, itu ilmu sing Pak, dari memang ngaji, utama tetap ngaji. Dan memang Allah memerintahkan kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun, apa awakmu gak mikir? Seperti itu dalam Al-Quran diingatkan Allah berkali-kali, kita memang disuruh berpikir.
Lah dengan berpikir itu keluarlah filosofi ya, pemikirnya filosof. Lah seperti itu. Dan ini Pak, ilmu anti sumpek. Kita itu mungkin kebanyakan khawatirnya itu rata-rata penyebab sumpek itu satu, Pak. Yaitu terlalu memikirkan dirinya sendiri, terlalu mensifati dirinya sendiri, lupa mensifati Allah. Berarti dia itu ya ini loh penyebab sumpek rata-rata seperti ini. Wiridannya seperti ini. Wiridan penyebab sumpek. Ya nasib, ya nasib, ya nasib. Seperti itu Pak. Mikir nasibnya terus, nyifati dirinya terus. Aku kok gini, aku kok gini, aku kok gitu, aku kok gini, gitu, aku kok aku. Kenapa kok aku itu? Dalam hal itu, ya kenapa dia nyifati dirinya? Siapa yang nyuruh nyifati dirinya? Dan menyifati diri kita itu selain nyifati diri kita adalah seorang hamba, itu enggak sebagai ibadah. Aku kok susah, aku kok ngene, nah itu bukan hal yang disunahkan, bukan yang diwajibkan. Tapi yang disunahkan adalah nyifati Gusti Allah. Berarti ketika kita tombone Pak, oh penyebab sumpek ya itu Pak, wiridan ya nasib, ya aku ngene, ya aku gitu, ya nasibku, lah itu ya penyebab dadekno sumpek. Dan ada penyebab wiridan dadekno padang. Niku nopo? Yo iku ilmu hakikat Pak. Ilmu hakikat niku nggih secara singkatnya saja adalah ujung-ujungnya punjere teng Al-Qur'an niku nggih sifat-sifate Allah. Dalam segi asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Lah iku dan bagi Allah lah pemilik asmaul husna, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan asmaul husna. Dalam segi itu Pak, kenapa kok kita memfokuskan diri ya nasib, ya aku mensifati diri, padahal itu nggak ada fungsinya, nggak ada kaitannya. Ya lebih baik ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, dan seterusnya. Ya kalau mensifati Allah itu berpahala. Kalau mensifati diri kita nggak ada fungsinya, dan itu hanya menambah kesumpekan diri kita karena menyifati kesusahan kita. Lagi itu Pak. Iya, Nah, seperti itu. Berarti hilangkan wiridannya nasib, ya aku, ya nasib, ya aku, ya nasib, ya aku, diganti dengan ya Allah, ya Rahman. Ketika kita butuh kasih sayang dunia akhirat, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Ketika kita butuh rezeki, ingat Allah yang Maha memberi rezeki, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq. Hilang Pak, ya aku itu hilang, ya nasib ya hilang, adanya ya Allah, ya Rahman. Butuh kasih sayang, ya Allah, ya Rahman. Butuh kekayaan, ya Allah, ya Mughni. Ingat bahwa Allah Al-Ghani, ya Allah, ya Ghani. Ketika kita butuh makanan, ya Allah, ya Muqit. Ketika kita tidak mengatasi sesuatu masalah apapun, tidak bisa mengatasi suatu masalah, ya Allah, ya Wakil, Maha Wakil. Ketika kita lagi sumpek-sumpeknya, ingat ya Allah, ya Wasi'. Ketika kita lagi apapun yang kita hadapi, yang kita ingat Allah. Lah, posisi itu kita mensifati Allah, bukan mensifati diri kita. Lah, musibahnya adalah ketika kita kebanyakan mensifati diri kita, lupa mensifati Allah. Makanya kebanyakan khawatirnya kita itu susah karena saking kurangnya kita mensifati Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu. Kalau orang sudah fokus mensifati Allah daripada mensifati diri sendiri, dia sudah melenyapkan egonya, melenyapkan dirinya sendiri, melenyapkan sifat-sifatnya sendiri, melenyapkan itu. Nah, dan dia fokus dengan mensifati Allah saja. Ngapain saya nyifati diri saya yang saya dari dulu nggak jelas, dan saya dari dulu selalu berubah. Sedangkan Allah Al-Baqa, Allah langgeng dan tidak akan berubah selama-lamanya. Seperti itu Pak. Punjere susah, kakek nyipati awake, kurang nyipati Gusti Allah. Punjere bahagia, akeh nyipati Gusti Allah, lali nyipati awake. Setuju Pak? Setuju. Nek opo nyipati ya nasib, ya aku ya ora ono. Aku wis ora wis kabeh wis ra ono. Pokoke sing jelas sing ono iki Allah Ar-Rahman. Yang ku tahu adalah Allah Ar-Rahman. Yang ku tahu Allah Al-Mughni, Al-Ghani, Allah Al-Karim, Allah Maha Lumo, Allah Maha Mulya, seperti itu. Yang kita tahu Allah Maha Baik, dan yang saya tahu pada diri saya adalah seorang hamba, sebatas itu. Masya Allah.
Luar Masya Allah. biasa. Itu ilmu hakikat. Berarti ketika wong roh apa wae tandane ilmu hakikat niku ketika dia melihat apapun yang diingat adalah Allah. Ketika dia mendengar apapun yang diingat adalah Allah. Ketika dia memegang apapun yang diingat adalah Allah. Apapun yang dia rasakan seluruh sekujur tubuhnya yang dia ingat adalah Allah. Nah, itu sudah memasuki ilmu hakikat. Ya, punjer ilmu hakikat nih nyifati Gusti Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, Sekarang gini, Pak. Nah, kalau dalam segi ini mungkin jenengan bisa membahas salah satu saja sifat dari Allah dari termasuk Asmaul Husna. Yang paling jenengan merasa teng badan termasuk teng hati jenengan. Niku sing paling sering jenengan ingat dan apa pemahaman Anda tentang sifat Allah ini? Dalam hal ini saya akan menceritakan sesuatu yang mudah dikerjakan oleh orang. Nggih. Artinya apa? Artinya mungkin kalau kita langsung katakanlah mensifati Allah, mengenal Allah, memahami Allah dengan berbagai macam segala kemahakuasaannya, saya kira itu butuh proses panjang, butuh pembelajaran, dan tidak semua orang bisa sampai ke situ dengan mudah. Maka ada sebuah solusi. Artinya kalau toh kita mungkin belum bisa memahami Allah karena memang keterbatasan yang kita punya, ilmu yang diberikan Masih kebanyakan ya aku ya nasib, Pak. aja ada sebuah solusi. Kun ma'allah wa illam yakun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Enggak dijelaskan. Jadikanlah dirimu berserta dengan Allah. Itu tadi kita menyifati Allah, mengenal keagungan Allah. Maka paling tidak kun ma'aman ma'allah. Jadikanlah dirimu beserta orang yang berserta dengan Allah. Nah, ternyata orang ini belum bisa berserta dengan Allah secara pemahaman syariat. Karena dia belum tahu yang dia katakan adalah orang yang berserta dengan Allah. Justru ini juga menjadikan penyebab keselamatan. Seperti kita mungkin kita belum bisa berserta dengan Allah karena keterbatasan kita dan jadi pemahaman hakikat, tasawuf dan sebagainya. Tapi paling tidak kita harus secara jujur orang mengetahui orang itu yang sudah dekat dengan Allah, orang itu yang sudah dekat dengan Allah. Akan juga kita mendekat kepada mereka, yaitu orang-orang yang sudah dinyatakan secara diyakini semua orang, banyak orang bahwa memang orang itu dekat dengan Allah dengan ilmu yang ia miliki. Tapi satu kasarannya kalau kita mencari cara termudah, ya kita mendekat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita mendekat kepada orang yang dekat dengan Allah. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Ngoten Pak ya? Wala takun khamisan. Aja dadi sing kelima. Dadi nek dadi wong sing alim, nek gak dadi wong alim ya dadi wong sing gelem belajar. Nek gak ngono dadi pendengar setia, nek gak ngono dadi muhibban, pecinta orang-orang tersebut. Dan jangan jadi orang kelima, yaitu orang yang tidak termasuk dari 4 golongan tersebut. Jadi ya golongannya termasuknya kalau kita belum bisa mendekatkan diri total dengan sebaik-baiknya kepada Allah, termasuk jalannya adalah kita selalu mendekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Ngerti enggak ya? Ya. Nah, Kan dari awal jadi saya pecinta, muhibbin. Dari awal saya jelaskan. Saya itu kalau disuruh membahas ikhlas kurang mampu dan tak terbiasa. Jadi sudah kita jadikan kebahagiaan kita menghadapi sesuatu itu sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah. Itu pun kalau saya menjelaskan bagaimana Allah keterbatasan saya, mudah saja kita mendekat, mensifati, menyenangi, mengagungkan, memuliakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi saya melalui perantara. Jadi dari ikhlas tadi tidaklah ikhlasnya dengan perantara kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita beramal. Pun pendekatan kita kepada Allah tidak secara langsung karena keterbatasan kita lebih cenderung mendekat pada orang-orang yang dekat dengan Allah. Artinya dari awal sampai akhir ini memang itu alurnya itu ya. Jadi kita mencari cara termudah untuk Mendekatkan diri kepada Allah bagaimana menyikapi apa yang dikaruniakan kepada kita itu. Itu kira-kira itu. Ya, alhamdulillah ya kita sudah membahas panjang lebar tentang
bab sedekah, tentang bab ilmu hakikat dan banyak hal yang sudah kita bahas. Ya, semoga manfaat barokah dan insya Allah akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Akhirul kalam, apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya, dan kebenaran itu murni milik Allah dan bersumber dari Allah, sedangkan kesalahan adalah memang al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.